Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Boleh ketikkan satu lagi biar Pak enggak suara. Untuk besarkan nanti. Kecilkan satu. Tak panas kan? Oke kan? Saya sedarkan airconnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke kitab Shaum. Setelah selesai kitab pusaka dan setelahnya Faminat Tabi'i, bab setelahnya adalah kitab Shaum. Silakan Ustaz Naim baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. كتاب الصوم. يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 أو برؤية عين الهلال، وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعه. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Shaum. Kita masuk ke kitab yang baru, ke bab yang baru, yaitu kitab Shaum. Shaum sendiri maknanya di dalam bahasa Arab shoma yasumu maknanya imsak. Mutlakul imsak, ya. Mutlakul imsak. Faminat Tabi'i, ketika di dalam bahasa Arab itu imsak, maka di dalam syariatnya dia akan menjadi lebih khusus. Bukan mutlakul imsak, akan tetapi imsakun maksus. Wahwa imsak anil mufattirat. Imsak anil apa? Mufattirat. Bahwa kata-kata Shaum sendiri ma'khud min qoulihi ta'ala inni nadartu lirrahmani shauma ay imsaka. Imsak anil apa? Imsak anil sukut. Kemudian Shaum Ramadan ini min khususiyatina, yakni bukan shaumnya tapi shaum Ramadan. Shaum maksus bi syahri Ramadan itu adalah min khususiyati umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mungkin puasa ada kan, tapi dengan cara yang berbeda dan dengan waktu yang berbeda daripada yang ada di dalam bulan Ramadan. Begitu pula Shaum Ramadan ini minal ma'lum minaddin bid-darurah. Minal ma'lum minaddin apa? Bid-darurah. Maknanya kalau ma'lum minaddin bid-darurah yakfur jahiduha, karena semua orang tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Kalau ada orang Islam tidak mempercayai kewajiban puasa Ramadan, maknanya dia itu mengingkari ma'lum minaddin bid-darurah. Begitu pula kata-kata romat diambil dari kata-kata Ramadan, diambil dari kata romat yang maknanya syiddatul har. Wa summiya Ramadan karena membakar dosa, membakar dosa. Oke. Yajibu shaumu Ramadana bistikmali Sya'bana 30. Ada dua cara. Ini cara yang umum. Maknanya kalau ada salah satu daripada dua cara ini, maknanya puasa Ramadan itu ta'allaqa wujubuhu bijami'in nas. Nanti ada beberapa cara. Yang cara itu bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk unasun maksusun. Sekarang sebelum kita mengetahui apa saja cara yang khusus untuk tubuh Ramadan, seyogianya kita mengetahui cara-cara yang apa? Umum. Maknanya kalau ada salah satu daripada dua cara ini, dua hal ini, semua orang wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah apa? Istikmalu Sya'bana 30. Perlu diingat bahwasanya kita ini di dunia ini sekarang ini ta'amul dengan dua bulan, dua sistem. Sistem Masehi dan sistem apa? Hijri. Malaysia pakainya sistem Masehi semua kan? Tadi ini pun sistem Masehi. Saya kira di Saudi pun juga sama, sistem Masehi juga yang dipakai. Kenapa? Katanya lebih jimat. Kalau gaji orang lebih jimat, karena
Setiap tahun Anda lebih jimat 15 hari. Kan bulan Masehi kan lebih kan, lebih banyak kan. Maknanya satu bulan 30 atau 31. Kalau pakai Hijri kan 26 atau 30. Maknanya Anda lebih jimat untuk apa? Untuk gaji orang. Untuk gaji orang Anda lebih jimat. Iya, lebih jimat di dunia, di akhiratnya wallahu a'lam. Lebih jimat Anda masuk surga mungkin. Sedang lebih sebentar. Oke. Selama dengan bulan Masehi, maknanya bulan itu kalau tak 30 31 kecuali bulan Februari 28. Di dalam bulan Hijri, bulan itu kalau tak 29 30. 29 bulan itu terjadi 29 kalau ada yang melihat 2 orang. Jadi setelah Rabiul Awal 29 Rabiul Awal ada yang melihat hilal. Maknanya besok itu 1 Rabiul Tsani. Bukan 30 Rabiul Awal. So, itu cara kalau Anda nak berganti bulan. Berbeza kalau tidak bisa terlihat bulan. Memang bulannya belum terlihat. Atau ada tapi tertutup dengan awan. Ketika itu Anda diwajibkan untuk menyempurnakan bulan tersebut, bukan hanya Sya'ban, bukan hanya Ramadan. Semua bulan yang kalau tanggal 29 malam tidak terlihat rembulan, bulan sabit. Karena yang namanya bulan ya, pertama itu sabit. Nanti semakin lama semakin besar sampai tanggal 15. Tanggal 15 itu dikatakan Lailat dinamakan Badar. Nanti setelah bulan tanggal 15 semakin kecil sampai tanggal 29 itu habis. Kemudian tanggal malam 29 bulan itu lahir. Macam apa ya? Bulu di sini, macam bulu, macam rambut. Kalau Anda tengok di dalam mata itu macam rambut putih. Itu karena terlalu kecil, kadang terlihat, kadang tidak. Kalau tidak terlihat dikatakan itu bulannya belum lahir. Lam talibat. Sekarang sudah wallahu alam ya. Sekarang ini orang sudah tak lihat bulan lagi, tapi pakai apa? Pakai teropong. Jadi sudah derajatnya sudah berapa derajat? Kalau kada-kada derajat sudah lahir. Setelah ditengok pakai teropong, baru ditengok pakai mata. Memang harus pakai mata, tak boleh pakai teropong. Nah, kalau bulan itu tidak lahir, maknanya Anda wajib untuk menyempurnakan bulan itu berapa? 30 hari. Oke. Kalau bulan itu lahir, Anda takyah untuk puasa, tidak takyah untuk buat Sya'ban itu 30 hari. Cukup berapa? 29. Apa yang berbeza dalam bulan Ramadan? Untuk melihat bulan sabit pada bulan Ramadan cukup 1 orang. Takyah 2 orang. Di semua itu kena 2 orang. Di Ramadan, wa ma yata'allaq bi Ramadan, terus taraweh. Itu semuanya hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Itu cukup 1 orang. Takyah 2 orang. Ini khususiyah di Ramadan. Khususiyah untuk Ramadan saja. Selain Ramadan, Anda kena untuk masuk dan keluar bulan. Anda kena berapa? 2 orang. Karena itu dibilang dukhulnya 1, khurutnya 2. Dulu ketika saya masuk Ahqaf, ditanyai ini dengan Dr. Amjad dan Syed Mustafa bin Smith. Kenapa? Coba tengok. Kenapa hanya bulan Ramadan yang 1? Kenapa yang lainnya kena 2? Subhanallah, 1 hari sebelumnya saya baca ilahnya. Subhanallah itu. Kenapa? Al-khata' fi fi'lil ibadah afdal min tarkiha. Lebih baik Anda buat tapi Anda salah daripada Anda tinggalkan tapi Anda salah. So, tengok.
Yani Anda puasa, tapi ternyata belum masuk puasa. Lebih baik daripada Anda tidak puasa, padahal puasa sudah masuk. Betul apa tidak? Hah? Dr. Amjad balik tanya, terus kenapa kok di Dzulhijjah? Kena dua. Bukankah di Dzulhijjah itu ada ibadah haji? Paham ya? Kenapa kok kena dua? Kenapa tak kena satu? Sekarang saya dulu tak tahu jawabannya. Saya tak tahu jawabannya, tapi setelah kita pikir-pikir lagi, min nafsilillah ya nih. Karena tidak ada khotok di dalam tarak atau fi'il. Kenapa? Karena haji itu 10 Dzulhijjah, 9, 10 Dzulhijjah. Antara awal Dzulhijjah dan 9 dan 10 masih panjang. Maknanya Anda terlambat mengetahui haji, maksudnya Anda terlambat mengetahui masuknya Dzulhijjah itu 1 atau 2 hari, haji masih boleh dapat. Tapi kalau Anda terlambat mengetahui Ramadan 1 hari saja, maknanya Ramadan sudah lewat, sudah lepas 1 hari. Wah deh, Ramadan mulai 1 Ramadan, haji 10 Dzulhijjah, maknanya masih ada waktu dari awal sampai 10 Dzulhijjah. Itulah ilah wallahu alam yani. Hadal jawab ana istaksyaftuhul an yani. Istaksyaftuhul an. Yahtaju ila ta'ammul yani. Hal hadal jawab sahih? Hal hadal jawab sahih? Jayyid jiddan. Dan mana yang muqaddam? Apakah muqaddam ikmal? Dibilang ini 30 dikarenakan adalah tariqul hisab. 29 adalah tariqul ru'yah. Mana yang lebih muqaddam? Ar-ru'yah atau hisab? Ru'yah. Alal mu'tamad ar-ru'yah muqaddam alal hisab. Di Malaysia ada tak yang pakai hisab? Di Indonesia pasti ada. Yani ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah pasti. Jadi bila-bila raya 2 kali. Raya 2 kali. Oke. Yajibu shaumu ramadhana istikmali sya'bana 30 au bi ru'yati. So harus ru'yah. Harus dengan mata. Dan harus yang melihat itu macam tim lah. Biasanya khalifah atau imam itu mempunyai tim untuk mencari hilal. Untuk mencari hilal. Kalau di Indonesia tengoknya daripada tempat namanya Tanjung Kodok. Di Malaysia tak tahu tengoknya di mana. Ada tempat biasanya untuk tengok hilal. Tak mungkin tak ada, pasti ada itu. Hah? Hah? Iya, saya tahu bukit-bukit, tapi bukit apa? Anda orang Malaysia, Anda kena tahu macam-macam ini ya. Macam di mana Pak Nazmi? Bukit Melamati Kuala Selangor ya. Nah itu biasanya tengok-tengok di situ. Dan itu ada tim resmi daripada pemerintah untuk tengok. Dan tim itu harus tak terlampau tua, tak terlampau muda. Jadi umurnya standar lah 30, 40 oke lah, 25 oke lah. Tapi sudah 60 sudah tak boleh. Kenapa? Karena potensi untuk salah lihat itu banyak. Macam ceritanya Anas bin Malik. Ketika itu umurnya sudah 100 lebih. Nah 100 ikut tim untuk tengok apa? Tengok hilal ini. Semua tengok hilal, semua tak ada yang tengok. Anas bin Malik saja yang tengok. Bahkan pelik kan? Yang muda-muda tak ada yang tengok. Anas bin Malik tengok. Akhirnya macam berdebat lah. Saya tengok bulan. Akhirnya ada yang pandai namanya Qadi Syureh. Oh Anas bin Malik kau tengok bulan sabit. Oke. Coba sekarang pejamkan matamu. Terus Qadi Syureh ini buat macam ini. Sekarang tengok lagi, ada tak? Tak ada, hilang. Bulan sabitnya hilang. Setelah ditelusuri itu bulan sabit, tapi keningnya jatuh satu tersangkut di sini. Macam ini. Orang dia kira itu adalah bulan sabit. So, bayangkan kalau ketika itu terjadi disahkan bulan sabit itu. Semua orang boleh puasa lebih
Mungkin Anda sebaiknya boleh dimaki-maki mungkin orang-orang. Karena itu harus standar, tak boleh terlampau tua, tak boleh terlampau muda. Au biru yati adlin. Adl di sini ada dua adl ya di dalam fikih. Nah, satunya namanya adlul riwayah, satunya adlu syahadah. Al murad guna di sini adalah adlu syahadah. Maknanya karena laki-laki, perempuan tak boleh. Karena perempuan laisa min ahli syahadah. Berbeda dengan laki-laki, itu min ahli syahadah. Au biru yatin adlin al hilala. Dibilang setelah ini au biru yati adlin wahid. Ba'dal huruf wa in kana hadidal qasar la biwasitati nahwi mir'atin lailatas salatin min Sya'ban. Malam 30 Sya'ban harus tengok. Tidak boleh melewati mir'ah, kacamata tak boleh. Apa itu namanya, teropong tak boleh, kena dengan mata telanjang. Walaupun yang tengok itu hadidul qasar, matanya tajam. Kena tengok. Dan adalah di sini namanya adalah adh-dhahirah. Wala yustaratu fiha adalul batin, adalatul batin. Apa itu adalatul dhahirah? Tak pernah tengok dia buat maksiat. Ama adalah batinah itu, selain itu dia kena ada tazkiyatul muzakkin daripada pemerintah resmi, daripada kerajaan resmi. Itu namanya adalatul batinah. Wa idza ru'iyal hilalu bi baladin, tengok. Yang namanya negara itu kan terdiri daripada banyak-banyak kota. Macam Malaysia, kotanya kan banyak kan. Oke. Malaysia mungkin tak terlampau ekstrim. Indonesia ada 3 waktu. Indonesia bagian timur, barat, tengah. Dari timur ke barat itu beza 2 jam. Jadi kalau di Indonesia bagian timur pukul 6, di bagian barat pukul 8. Bagian timur seharusnya lebih cepat daripada bagian barat. Oke. Ketika di bagian barat itu dilihat, apakah di bagian timur tengok macam di Tulungagung terlihat ada hilal. Di Papua apakah wajib puasa? Tengok. Paham ya? Walaupun di dalam satu kota, di dalam satu kerajaan, di dalam satu khalifah, akan tetapi jarak antara kota di mana terlihat bulan dan kota yang lainnya itu sangat jauh. Ini penting kena difahami. Kenapa? Karena pendapat terkuat Syafi'iyah ada yang namanya ikhtilaful matoli. Ikhtilaful matoli ini maknanya antara kota dan kota biasanya matoliknya ini kayak garis, tahu ya, bumi kan bulat macam ini, ada kayak garis macam ini kan. Apa namanya di Malaysia itu? Misalnya namanya garis bujur dan garis lintangnya. Itu berbeza. Kenapa? Karena kadangkala di kota ini terlihat, di kota ini tak terlihat. Karena yang namanya awan, mungkin garis bujurnya berbeza, garis lintangnya berbeza. Kan tolak ukurnya itu terlihat bulan sabit. Jika terlihat bulan sabit, maknanya dia ini apa ya? Dia subjektif. Terlihat itu, dia itu his. Selama dia itu his, mungkin saya tengok, Anda tak tengok. Boleh jadi sebaliknya. Disitulah ada yang namanya ikhtilaf. Indal mu'tamad indah Syafi'i, bahwasanya harus ada yang namanya ikhtilaful matoli. Contohnya loh ya, QL dan Selangor biasanya saya tengok-tengok ini dia itu ittifaqul matoli. Maknanya kalau di QL terlihat, di Selangor juga puasa. Bukan terlihat tuh, puasa. Walaupun tak terlihat, kena puasa. Kenapa? Karena matoliknya sama. Di Hadramut, Sewun dan Tarim itu matlaknya mukhtalif. Padahal Sewun dan Tarim itu hanya 40 menit saja, macam sini ke Shah Alam. Matlak wa matlaun akhor. Kalau ini dipraktikalkan, waduh, pelik nanti. Boleh jadi di KL Selangor Hari Raya, Negeri 9 belum raya. Akan tetapi wallahu a'lam, yang namanya
imam agung, presiden, perdana menteri, dia mempunyai hak untuk mentakmim. Jadi ketika di QA terlihat perdana menteri boleh keluarkan statement bahwasanya sekarang Malaysia semuanya puasa. Malaysia semuanya puasa. Ada juga pendapat yang kuat, adul huwa mu'tabar Imam Malik yani wa inna qaulun qawi ittihadul matalik. Selama di dalam kategori satu khalifah, satu hakim, kalau walaupun luas, terlihat di satu desa, terlihat di satu kampung, semuanya puasa. Seronok kan? Itu namanya ittihadul matalik. Imam Syarqawi mengatakan bahwasanya biasanya kalau antara kota dan kota itu kurang daripada 24 farsakh. 24 farsakh ini kira-kira loh ya 50 kilo, 60 kilo. Kalau antara kota dan kota itu tidak sampai 50 sampai 60 kilo, biasanya matlaknya mutahid. Di atas itu matlaknya mukhtalif. Waduh, nanti di El Raya, Negeri 9 tak raya, Melaka tak raya, Johor raya. Teruk kan akhirnya kan. Tapi nak macam mana lagi? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya idza ra'aitumul hilala sumu li ru'yatihi wa aftiru ratihi. Bukan dengan harus ru'yatihi ya. Anda melihat rembulan, Anda melihat bulan sabit, dan ini adalah hikmah daripada hikmatullah Subhanahu wa taala yang mengatakan puasa Ramadan itu kena dengan melihat hilal. Kenapa? Bukan dengan Sya'ban Salasin, bukan dengan ikmal Sya'ban Salasin, agar ada yang namanya apa ya? Tatol wa tasyawuf. Jadi hari ini maghrib ya, kan masih belum ada statement daripada kerajaan kan, puasa atau tak puasa. Orang-orang sudah gaduh. Macam mana? Terlihat tak? Terus itu terlihat tak? Di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, yang cakap terlihat, tak terlihat. Ini orang sudah apa? Bising sudah. Loh, itu tuh hikmah daripada hikmatullah Subhanahu wa taala. Agar ada yang namanya tasyawuf di Ramadan. Semua orang itu tanya. Loh, coba kalau hari rayanya Ramadannya hari Selasa. Alah, masih esok. Tak ada rasa apa? Nak tahu, cuma oleh Allah diibhamkan Ramadan itu. Harus dengan melihat bulan. Di Indonesia itu biasanya pukul 8 malam. Nanti baru ada meeting. Setelah meeting pukul 9 baru ada pengumuman. Langsung yang nak terawih, yang nak ini. Jadi orang-orang itu tunggu pukul 9 itu macam tunggu apa? Ya Allah, Ramadan tak ya. Terus macam tuh. Raya juga sama. Kena tengok bulan apakah 29 apa 30 terus macam itu tuh. Nanti orang-orang budak-budak itu sudah malam 29 Ramadan. Ada yang sudah siap-siap pakai apa? Itu loh, Pak. Gendang itu, Pak. Ada yang mau nak pakai apa? Nak takbir. Tapi masih belum boleh karena kerajaan belum umumkan. Nanti pukul 8:30 baru insya Allah esok sholat Idul Fitri langsung Allahu Akbar. Ada semacam tasyawuf. Itulah hikmah kenapa kena ru'yah. Kenapa kena ru'yah? Kalau tak ada ru'yah, tak ada yang namanya tasyawuf. Sudahlah, puasa masih 2 hari lagi, santai saja. Tak ada apa? Tasyawuf untuk Ramadan, tasyawuf untuk Eid itu tak ada. Karena itu kena pakai apa? Ru'yah. Lah tapi efeknya ru'yah ini akan ada ikhtilaful matalik wa ittihadul matalik di sini. Kalau mu'tamad tidak Syafi'iyah bahwasanya Ramadan hilal ini ikhtilaful matalik. Maknanya boleh terlihat di tempat lain belum tentu terlihat. Kecuali kalau ada kerajaan, imam mengumumkan bahwasanya semua esok kena puasa. Dulu pernah terjadi macam itu. Jadi seharusnya di Hadramut ketika itu puasanya 30.
Tapi presiden umumkan 29 ittibaan waktidaan di Saudia. Ada 1 tahun macam itu. Saya tengok guru saya Syekh Bahudon pun tak puasa dan ikut sholat id. Ikut sholat id. Setelah saya bertemu lagi beberapa minggu setelahnya, saya tanya, kenapa buat macam itu Syekh Bahudon? Bukankah seperti Anda bilang puasanya itu 30 tahun ini? Iya. Kalau Anda tak sholat id pada waktu itu akan buat fitnah. Hari Idul Fitri bukan tanggal 1 Syawal, tapi hari Idul Fitri adalah hari di mana orang itu merayakan Idul Fitri. Al-Aid yawma yu'ayyidun nas, wal fitr yawma yafturun nas, wa arafah yawma yu'arifun nas. So, tengok. Tapi karena biasanya Id itu tanggal 1 Syawal, orang-orang sholat Id tanggal 1 Syawal. Akan tetapi tolak ukurnya bukan 1 Syawal, tapi di mana orang-orang itu merayakan Id, agar ada rasa kebersamaan, agar ada, kalau orang Indonesia, rasa kebinekaan macam itu, agar ada rasa kebinekaan. Karena itu Islam itu mengajarkan yang namanya kebersamaan, menghargai kebinekaan, itu menghargai itu. Kan para ulama itu tahu, kalau memang ulama-ulama itu tak tahu macam ini, niscaya walaupun presiden, pemerintah umumkan esok Id, ulama-ulama bisa saja buat statement esok tak. Nah, saya yakin 10% daripada rakyat tak akan sholat, confirm itu. Tapi kenapa? Mereka jaga kebersamaan, mereka jaga persatuan. Apalagi sekarang ini ulama-ulama ini banyak dikatakan nak pecah belah lah, nak ini, nak ada macam itu. Saya kira mereka yang orang-orang yang akan bela kerajaan, yang akan bela negara jika ada orang-orang yang nak kacau awal. Lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu. Oke, wa li sihhati shaum. ولصحة الصوم شروط الأول النية ويجب التبييت في الفرض لكل يوم دون النفل. Kemudian sekarang berbicara tentang syurut shaum. Syurutus shaum. Sekarang syurutus sihhati shaum. Setelah ini akan dibaca syurutul wujub. Apa saja syurutus sihhati shaum? Yang pertama adalah berniat. Wadah ya, karena shaum itu adalah ibadah, maka tilqaiyat ini otomatis dikenakan niat. Dan niatnya shaum Ramadan ini tak sepelik shaum-shaum yang tak sepelik ibadah yang lain. Ibadah yang lain kan usolli fardhu dhuhri, kena ada niatul fi'il, ta'yin, fardiyah. Ramadan tak ya. Kenapa? Ramadan itu cuma wajib ada niat puasa, nawaitu shaum, kata-kata Ramadannya itu wallahu a'lam macam tak ya an-ghadin. Kenapa? Karena Ramadan ini layak balu ghairahu. Jadi ketika ada di bulan Ramadan, Anda nak puasa sunnah, tak boleh itu layak akid. Langsung yang sorif tilqaiyan ila Ramadan. Karena itu Anda puasa apapun di bulan Ramadan, yang sah itu hanya puasa Ramadan. Akan tapi secara teknikal Anda kena cakap takyinnya. Apa makna takyin? Kalau puasa selain Ramadan tak sah dan yang sore bila Ramadan, paham Anda? Jadi ada nawaitu shaum yaumal khamis, bertepatan dengan bulan Ramadan, puasa ini tak sah dan langsung otomatikal jadi puasa Ramadan. Kalau memang terjadi seperti itu, untuk apa takyin? Paham tak ini? Macam apa ya, tahsilul hasil. Tak tahu kan tuh Syekh Bauta ketika mengajar kita minhaj, takyin ini dia macam ada iskal qawi di dalam takyin ini, karena macam tak ada guna. Karena Ramadan layak balu ghairuhu. Ramadan ini tidak menerima selain Ramadan. Karena itu cukup Anda mengatakan nawaitu shauma ghadin saja.
tidak perlu an Ramadan. An Ramadan ini ta'yin. Lah ta'yin untuk apa? Kalau annahu la yaqbalu ghairahu. Untuk apa? Maknanya ta'yin ini macam tahsilul hasil. Ta'yin itu harus ta'yin an apa? Maksudnya ada imkaniyatul labes. Ada imkaniyatul labes. Hari Kamis Anda nak puasa. Hari Kamis ini Anda bisa puasa nadar. Anda bisa puasa qadha. Anda bisa puasa sunnah. Selama ada potensi labes, ta'yin kena ada. Di Ramadan potensi labes ini apa? Tak ada. Ketika tak ada, untuk apa ta'yin? Maknanya kehilangan makna ta'yin ini. Wallahu a'lam. Al-awwal an-niyah wa yajibu tabiid. Di dalam Ramadan Anda kena tabiid. Apa itu tabiid? Tabiid itu adalah Anda niatnya setelah maghrib sampai sebelum tulu'ul fajr, itu namanya tabiid. Dan ini adalah mustathna, yang namanya niat Ramadan, niatul ibadah, itu kan waktuhu awal ibadah. Awalu ibadah kan, awalu ibadah di Ramadan itu adalah dukhulul fajr, adalah tulu'ul fajr. Tulu'ul fajr, dan tulu'ul fajr ini susah. Bayangkan kalau semua orang wajib niat ketika tulu'ul fajr. Wow, tak ada yang tidur. Tengok semua tulu'ul fajr. 1, 2, 3 nawa itu sok magodin. Susah kan macam itu kan. Karena macam itu, Anda sholat niatnya gimana? Takbiratul ihram kan, karena takbiratul ihram awalul ibadah. Awalul som mana? Tulu'ul fajr. Anda kena tunggu tulu'ul fajr macam itu. Ini mustathna, karena itu sebagian mengatakan di sini niat itu bukan niat tetapi azm. Karena azm itu yaqaul qabl. Niat itu la budda muqarinan bi awalil ibadah. Karena itu di dalam apa namanya? Puasa Ramadan yakfi fihi al-azm. Karena kenapa? Karena dia bukan muqarinan di awalil ibadah, bal qoblal ibadah, bal qobla al-ibadah. Itulah yang namanya tabiid. Harus dia tuh wajib niat antara maghrib dan subuh. Cuma cakap nawaitu soma godin anadari. Alhamdulillah di Malaysia di sini diingatkan kan setiap sholat maghrib, setiap sholat isya diingatkan kan. Dan dulu para ulama, para masyayikh kita ini mengatakan beda kalau awal Ramadan niat seperti Imam Malik, niat puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena menurut Imam Malik Ramadan ini dia ini satu ibadah, tak terpisah-pisah. Indah Imam Syafi'i Ramadan ini 30 puasa berbeza-beza. Karena itu kena 30 atau 29 niat. Kenapa? Karena antara hari pertama dan yang kedua dipisah oleh malam hari, yang mana malam hari ini puasa tak sah. Maknanya antara selama dipisah sesuatu yang tak sah, sebelum dan sesudahnya adalah ibadah yang berbeza. Kalau dia ibadah yang berlainan, maknanya kena niat sendiri-sendiri, asing-asing. Tak boleh niat langsung satu. Imam Malik boleh saja dari awal tercapai nawa itu saum anjami Ramadan kulli selesai masalah. Wa yajibut tabyid. Dan ketika ada niat isya seumpamanya, kemudian Anda bangun, Anda pukul 12 makan, niat Anda tak batal. Anda menjima istri Anda tak batal. Kenapa? Karena masih belum masuk puasa. Tapi kalau Anda melakukan hal-hal yang munafilin niat, batal. Macam Anda wa na'udzubillah murtad atau apa, hal-hal yang munafilin niat. Kalau munafil som tak apa-apa. Karena somnya belum mula. Wa yajibut tabyid fil fard likulli yaumin. Dan tabyid itu hanya wajib untuk puasa fardu. Ramadan, nadar, kafarah, itu semuanya harus tabyid. Atau kalau puasa sunnah tapi imam yang suruh, agung suruh puasa sunnah. Sunnah itu sebab agung suruh menjadi wajib. Wa yajibut tabyid fil fardhi likulli yaumin. Setiap hari dunan nafil. Adapun puasa nafil, dia tak wajib tabyid. Niatnya boleh
sebelum zuhur. Akan tetapi antara subuh dan zuhur dia tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh ada mayutilusum, tidak boleh dia melakukan munafisum. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh istimna, tak boleh jima. Dunan nafli. Dia bilang bisyarti adami ta'atil muftirat, dia bilang. Dengan syarat ada diperbolehkan niatnya itu sebelum zuhur di puasa sunnah. Kalau Anda belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Fatujuzi'uhu niyatuhu qabla zawal, maka diperbolehkan niat puasa sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Kenapa masuk waktu zuhur? Karena ada hadis sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal indakum min syai' qala la qala inni idza nasum. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Tanya, ada makanan tak? Tak ada. Oke, maka dari situ aku puasa. Oke ya Rasulullah. Jadi, para ulama mengatakan dari hadis ini kita bisa istinbat bahwasanya niat itu tidak perlu di dalam puasa sunnah untuk tabyid. Dia diperbolehkan setelah fajar. Yang namanya tabyid kan Anda menginapkan niat. Menginap itu kena malam. Kena malam. Kalau bukan malam namanya bukan menginap tapi bertamu. Tapi bertamu. Oke. Puasa sunnah tak wajib menginap. Tak wajib tabyid. Kenapa? Kena qabla zawal. Waktu Satnaim ya. Kenapa? Kena qabla zawal. Rasul cuma mengatakan indakum syai'. Dari mana Anda istinbat qabla zawal itu dari mana? Al-hadis la yadullu alal waqt aslan. Wah, ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam datangnya ketika itu pagi hari. Wah, itu maknanya dalalatun ukhra. Dalalahnya bukan dalalah lafdiyah tapi dalalah haliyah di situ. Dari mana diambil qabla zawal ini? Karena ada hadis yang lain mengatakan hal indakum min ghoda. Hal indakum min ghoda. Jahit ghoda. Kenapa kena qabla zawal? Apa saya? Anda boleh jadi di sewun itu, Allah yafad. Di sewun itu kalau ghoda pukul 3 pukul 4. Emang macam itu. Terkenal orang sewun itu makan malam terlambat, makan siang juga terlambat. Pukul 3, pukul 4 baru. Kenapa kena qabla zawal? Li'annahu awwalun nahar. Li'annahu awwalun nahar. Boleh saja akhirun nahar. Akan tetapi ihtiyatan awwalun nahar. Ihtiyatan awwalun nahar. So kefal ulama wal fuqaha Ustaz Naim. Yakni setiap dari sini pun dikatakan min aina ta'rif anna hadza shaumul wajib. Min aina araftum anna hadza shaumul sunnah, shaumun nafil. Min aina ta'rif? Rasul cuma cakap ini idan asum. Rasul cakap ini idan asumun nafla. Kayak macam itu Rasul. Min aina? Allah, fuqaha ini saya tak tahu macam mana nak istighfar. Wadah ya iskal ya. Wahabi tercakap macam ini sudah pening dia, sudah bertobat. Ada bid'ah. Bukan bid'ah, ini adalah kaifa, yakni min huna ta'rif fadlul mujtahidin. Jelas karena asum ini yahtamilu as-sunnah wal farad wa hamluhu ila sunnah ahwal. Hamluhu ila sunnah ahwal. Karena itu kalau ada orang saya bernadar saya niat sholat itu sunnah. Di dalam bertayamum saya tayamum untuk sholat. Anda tidak boleh sholat fardu. Anda kena sholat sunnah. Kalau tidak sholat fardu tayamum asing. Kenapa? Karena sholat ini yahtamilul fardho, yahtamilul nafla. Wa hamluhu ala nafli ahwa wa ashal.
So, tengok. Kenapa ahwal? Jelas ahwat. So, kemungkinan farad dan nafil kan. Kalau ini dibawa ke farad, maknanya nafil juga boleh. Niatnya qoblal zawal. Kalau ini dibilang farad toh ya. Maknanya farad boleh qoblal zawal, nafil boleh qoblal zawal. Kalau ini dibawa hanya untuk nafil, maknanya faradnya kena tabyin. Mana yang lebih ahwat? Dua-duanya qoblal zawal atau salah satunya qoblal zawal, salah satunya ke tabyin? Jelas. Atani ahwat. Karena kenapa? Ada berat di situ. Selama dia berat, maka dia ahwat. Wa fi ahadits ukhra yadullu ala wujubit tabyin. Wadah. Sekarang ini ada wujub. Ada lagi hadis la yasihhu man lam yubayyit an-niyah minal lail. Ada beberapa hadis dikatakan di sini. Yajibut tabyin. Man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Hadis ini ada bawa apa? Ini ada bawa apa terus? Idzan ini asum. Wadah. Orang akan tetap tanya Ustaz Naim. Oh, tak mungkin. Ada tak kemungkinan ini sebelum fajar? Rasul pukul 3 macam itu nak makan. Hal indakum min ta'am. Baik ya. Hah? Sahih. Ada kemungkinan antara nak tanya ihtimal akli ada. Pukul 3 Rasul tengok istrinya, hal indakum min ta'am. Ada kemungkinan, tapi hal ada ihtimal ada. Wal fikih mabniun ala dunun. Mabniun ala dunun. Yakni mana yang lebih don? Ini siang hari atau sahur? Pukul 3. Ya ini masuk akal. Rasulullah tanya kepada istrinya, hal indakum min ta'am. Wallahu a'lam ya ini. Wala min haisul ma'kul ya ini. Yakni makna ma'kul yasbutu fihi al-ihtimalul aqli. Kan tapi hal hada laik. Muslaik yani. Hatta kita itu kayak macam kurang kan. Pasti istri akan gaduh, kul gini nak makan kah Anda kan? Gini nak makan kan? Hada huwa yani istibatul ahkam, yani fi min hadhihi tariqah yani. Semua ihtimal ada tengok, kemudian ada lihat mana yang paling akwa, kemudian baru Anda ta'yin. Itu namanya sabr wa taqsim. Ada laisa sahlah, laisa sahlah. Karena itu kalau ada orang mengatakan bahwasanya saya langsung kepada Rasulullah, Allah sih majnun anta, langsung kepada Rasulullah. Karena itu para usuliyun mengatakan ada babul ijtihad. Nanti kita akan hatamkan Selasa depan diisi itu. Ada babul ijtihad untuk agar orang-orang semacam itu tidak ada. Biar tidak. Karena kenapa kalau Anda mengatakan hukum dari Rasul daripada hadis, maknanya Anda itu adalah pengganti Allah dan Rasulnya. Ulama itu ketika mengatakan haram, semacam dia itu mengatakan saya adalah pengganti Allah. Saya mengharamkan dan menghalalkan. Tak mudah jadi orang mujtahid. Itu syaratnya berat karena dia akan menjadi rasul dan menjadi pengganti rasul di dalam dunia ini. Wahabi kan nak semuanya jadi rasul semua. Jadi semua seperti kita bahas sunnah. Padahal tengok daripada akalayak kulu, sebagian cakap akalayak kilo. Semua kamusnya masih kamus Marbawi, kamus Mahmud Yunus. Sudah nak cakap qala Allah wa qala Rasul. Saya wallahi saya ajib banget tengok dunia ini ajib. Wa yajibu ta'yin aidan dunal fardiyah. Dan diwajibkan ta'yin kasaumi ghadin min Ramadan, seperti puasa besok daripada Ramadan. Coba tengok lagi nek tamada Ibn Hajar.
fi ghairi tuhfah wa ramli wal khatib wa ghairuhum anna shauma fil ayyamil mutaakkid saumuha munsharifun ilaiha wa inna wa bihi ghairuha. Bahwasanya puasa di waktu-waktu yang disunahkan, yang dikonfirmkan oleh Allah, niatnya akan ke sana walaupun Anda niat selainnya. Maknanya kalau Anda niat selain Ramadan di bulan Ramadan tak akan sah, otomatis akan Ramadan. Kalau memang seperti itu, apa makna takyin? Apa makna takyin? Takyin itu idakana adalah untuk apa? Itu syaitan karena iskalu wajib jiddan ya. Yani ana al-ana tanabbahtu li iskal syaitan karena ana godin. La yadhkur an ghadan nawaitu soma godin an Ramadan. Wallahu a'lam yani. Dunal fardiyah fil fard. Kenapa tidak ada fardiyah? Kan tidak ada labes gitu loh. Karena Ramadan pasti wajib. Jelas ada Ramadan sunnah. Lo tidak ada untuk apa? Fardiyah. Hiasan. Hah? Hiasan. Hiasan, bidobet hiasan saja. Hiasan itu hukumnya sunnah. Kalau tak ada hiasan tetap jadi. Karena itu fardiyah itu tak wajib. Anda tengok niat-niat sholat itu. Usolli fardot duhri arba'a raka'atin, terus mustaqbilal kiblah, adaan, makmuman, terus lillahi ta'ala. Itu semuanya sunnah kecuali usolli fardhu dhuhri. Arba'a rakaat, ada turun 4 rakaat. Ada turun 4 rakaat, ada 3 rakaat ada. Tak ada. Terus untuk apa arba'a rakaat ini? Apa untuk apa Naim? Hiasan saja, betul, hiasan saja, asan. Arba'a rakaatin mustaqbilal kiblah, ada sholat mustaqbil kiblah. Adaan kodoan sama, karena adaan sama kodoan maknanya sama. Ada itu den, kodo itu den, sama. Adaan au kodoan lillahi ta'ala, ada sholat tidak lillahi ta'ala. Terus untuk apa sholat itu? Semua itu hanya sunnah. Bukan maknanya sini memperlekehkan sunnah, tidak. Akan tapi karena saya bezakan mana yang sunnah, mana yang wajib, dan untuk apa. Kenapa yang dikatakan sunnah? Filsafatnya seperti itu. Karena awal daripada tugasnya, daripada niat itu untuk takyin. Kalau makna faedah asal daripada niat itu hilang, dia tidak akan menjadi wajib lagi. Tapi akan menjadi berbeza dengan usul usul fardhu dhuhri loh ya. Loh Habib, adakah zuhur yang tak fardu? Ada. Qobliyah ba'diyah itu dikatakan sholat untuk zuhur. Tapi dia tidak fardu. Karena itu kena fardu. Oke. Tsani الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء. Yang kedua adalah menahan diri daripada jima amdan. Sengaja berjima, maknanya dia ingat kalau itu puasa, itu Ramadan, dia juga berjima. Berbeza kalau dia lupa, sudah tengok istrinya sudah tak kuat, dia berjima dengan istrinya. Sudah selesai, baru ingat bahwasanya itu adalah bulan Ramadan. Dia cakap, kenapa tak cakap di bulan Ramadan? Saya pun sedap. Nah, saya pun sedap. Alamak, istrinya batal, dia tak batal. Karena dia tak tahu itu bulan Ramadan. Istrinya yang batal. Dibilang fi farjin al-jima' bihaitu yajibu bil ilaj fihi al-wusu. Jima yang sekiranya kalau kemaluan itu masuk ke kemaluan perempuan mewajibkan mandi. Dibilang min amidin alimin bit tahrim mukhtar. Wa dakhala fi dzalikal wati' wal mautu, yang menjima dan yang dijima. Dibilang wa farjil adami wa ghairuhu. Laki-laki namanya manusia atau selain manusia. Min kubulin au duburin walau zaidan aywan. Salah. Yang kalau dia menjima, contohnya patung. Mana? Menjima patung, bolehkah dijima patung itu? Contoh, ini ada soalan orang tanya. Tapi saya ada orang tanya, dokter tak jawab. Contohnya ada patung bentuk manusia.
bukan patung, macam robot, ada yang macam itu, gitu. macam Jadi itu. dijima itu gimana? Batal nggak? Wallahu a'lam ya. Mungkin kena inzal. Mungkin kena inzal. Baru batal. Baru batal. Wallah. Karena apakah itu dibilang Farj. faraj? Kalau lughatan ya. Kalau lughatan juga hatta pintu juga pada maknanya Anda masuk pintu batal macam itu kan. Cakap. Jadi ini faraj istilahan ya ini. Ini faraj istilahan. Wallah alam, mungkin kena inzal. Mungkin kena inzal. Dosa ya. Kan tapi masalahnya ini sahal jiddan ya. Apakah wajib mandi? Karena yang namanya jima harus ma yajibu fihil ghusl. Apa ketika Anda memasukkan kemaluan Anda ke robot itu Anda wajib mandi? Selama tak wajib mandi, tak wajib apa namanya tak batal puasa. Kalau ini jima bihaitu yajibu bil ilaj fihi al ghusl. Kalau jimanya itu wajib ghusl, subhanallah fuqaha dakik jiddan ya di bihait. Karena saya tengok di mana namanya di Jepun itu 2.300 penghuni Jepun tinggal satu karena mereka tak ada yang nak menikah, tak ada yang nak punya anak, karena punya anak itu macam terlampau susah. Jadi kondisi di Jepun itu membuat kita nak punya anak itu malas, tak boleh apa-apa, terus orang tak nak toleran, tak nak ini, takut nanti anaknya nak jadi apa. Akhirnya anak itu semakin lama semakin sikit. Orang kerja pagi sampai pagi. Bila-bila orang itu macam tak punya rumah. Ada orang pergi ke Jepun katanya mereka macam tinggal di bilik-bilik saja untuk tidur kerja, hidup kerja saja. Akhirnya banyak dari mereka, namanya manusia pasti punya syahwat. Akhirnya mereka macam beli robot itu. Robot cantik-cantik. Tapi tetaplah robot. Jadi maknya mereka tidur dengan robot, mereka ini. Kenapa? Itu saya dengan robot tapi tak bebel. tak bisa beranak, tak minta apa-apa, tak minta makan. Kalau perempuan nanti belum bebel, nanti belum minta ini, minta ke mall, minta shopping, nanti punya anak, saya tak boleh apa-apa. Better robot. Bosan saya boleh jual, saya boleh beli baru, dan tidak harus 40 pun juga oke. Seronok kan? Tapi ya tinggal tunggu saja diadab oleh Allah semua kalau macam itu nanti. Tinggal tunggu adab. Anda tengok Jepun itu, astagfirullahaladzim ya. Gempa, angin topan, tsunami, macam tak berhenti tuh. Macam tak berhenti. Jadi, wa anil istimna ai bi ikhrajil mani bi ghairi jima'in haraman ka ikhraji bi yad. Dibilang mengeluarkan mani dengan tangan. Halal atau haram? Loh, ada yang halal Habib, ada. Kalau dengan tangan istri Anda halal, tak apa-apa. Dibilang walau bihailin, istimna walau dengan ha, in alima wa ta'ammada wa tara. Jika dia itu tahu, sengaja, dan dia tidak mukroh, maka istimna itu, karena jima itu dia lebih, kalau Anda cium-cium istri Anda itu tak apa-apa, puasa tak batal walaupun pahala berkurang. Kalau sampai Anda cium istri Anda kemudian inzal, puasa Anda batal. Kalau Anda ada mubasyarah, kalau tak mubasyarah tak apa-apa. Tapi kalau sampai keluar batal. Istimna itu kalau sampai keluar batal walaupun tanpa mubasyarah. Kalau cuma cium-cium tak apa-apa. Cium-cium atau selain jima Anda buat dengan istri Anda, kalau dengan mubasyarah batal. Tak mubasyarah tak apa-apa. Kalau istimna
Tak boleh. Memang karena kenapa? Karena istimna itu apa ya? Anda bermaksud untuk buat macam itu. Wala atsalis al-imsak anil istiqoah. Dibilang Anda tidak boleh untuk memuntahkan diri Anda. Jadi membuat muntah. Anda istiqoah sampai Anda membuat diri Anda muntah, itu sudah batal. Walaupun tidak ada muntah itu yang kembali sikit kan, biarkan jadi kembali kan pas muntah itu kan. Kalau Anda muntah biasa tak apa-apa, tak batal. Tapi kalau sampai ada muntahnya itu kembali ada batal. Tapi kalau Anda memuntahkan diri Anda, maka puasa Anda batal. Wala yadurru takayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi. Maka tidak apa-apa Anda itu muntah tanpa ikhtiar. Kalau istiqoah kan ada muntah dengan ikhtiar Anda. Anda buat ini, nah, itu batal puasa Anda. Ini kalau masalah istiqoah ini, kalau amaliyahnya itu dibuat di nafsu muntah, tapi tak muntah pun, tapi dan muntah itu tak keluar, cuma adakah perbuatan itu sendiri membatalkan? Wallahu alam, cakapnya istiqoah. Istiqoah ini tidak harus dia ini keluar muntah, tapi tolaknya. Karena tolak ini layar zaminul husul. Wallahu alam yani. Nah, amaliyah itu sendiri yang Suftenon. Fayuftiru man istada al-qai'a. Istada al-qai'a amidan aliman bisaumi wat tahrim mukhtaran. Wallahu alam yani. Saya kira macam itu karena tak harus macam istighfar meminta ampun, belum tentu diampuni. Istiqoah Anda meminta muntah, belum tentu Anda. Wallahu a'lam, saya kira macam itu. Wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi. Kalau ada muntah tanpa ikhtiar, tanpa Anda buat-buat, tak apa-apa. Dengan catatan tidak masuk kembali. Yang keempat, al-imsak an dukhuli ainin jaufan. Tidak boleh memasukkan ain. Apapun ini ain di sini jisim ya. Dia jisim. Ijtima'u jawahir fardah ini namanya. Ain di sini. Apapun tidak boleh ada yang masuk ke dalam jauf. Apa itu jauf ini? Apa namanya? Perut dan otak. Dengan catatan masuk ke dalam perut ataupun otak, dibilang perut ini yuhilul ghidha, otak ini yuhilul dawa. Oke. Yang masuk ke perut dan otak ini atau ke dalam jauf. Kenapa jauf? Ada macam rongga. Di dalam perut kita ada sesuatu yang kosong kan? Di dalam kan sesuatu yang kosong kan di dalam. Cuma di dalam isinya ada apa namanya? Ada otak. Cuma ini itu kosong sebenarnya. Perut juga kosong. Kalau ada sampai yang masuk ke sini, itu batal. Dengan catatan masuknya itu harus daripada lubang yang terbuka. Ini hidung, ini, terus kubul, ini dubur dan kubul. Plus kalau perempuan itu ini apa namanya? Lubang susu, di putingnya itu kan bisa keluar susu. Kalau masuk dari situ batal. Jadi, itu namanya ehlil. Ehlil itu bisa dikatakan lubang kencing laki-laki atau lubang susunya perempuan. Itu namanya batinul ehlil. Kalau masuk ke situ puasanya batal. Oke. Dari situ Anda sudah tahu bahwasanya huknah sontek kan masuk ke badan kan? Apakah batal? Syaratnya harus 2. Sampai ke jauf melewati manfaat maftuh. Huknah sontek ini masuk ke tubuh, boleh jadi masuk ke jauf, tapi tidak melewati manfaat maftuh. Dari situ ada khilaf. Apakah apa itu namanya? Bukan yang apa loh, orang nggak masuk hospital ada air itu air obat itu, apa namanya itu? Indonesia cakapnya infus.
Anda kalau biasanya kalau masuk hospital itu kan ada obat sini, masuk sini kan? Apa itu namanya? Masuk air ini gitu. Masuk air itu apakah membatalkan? Banyak sekali orang cakap membatalkan. Kenapa? Karena itu walaupun masuk badan tapi laisa min manfadin maftuh. Habib Salim Asyadili di beberapa kesempatan mengatakan bahwasanya kalau huknah tak apa-apa. Ada beberapa obat ambeien itu, bawasir itu masuk lewat dubur. Masuk itu yang batal. Ada beberapa ada kawan saya di Hadrumut injek. Ayo sini kan di mana Pak ya? Di punggungnya. Balik. Punggungnya apa namanya? Sakit. Macam itu tak apa-apa. Kenapa? Karena walaupun itu masuk tubuh kan tapi bukan dari manfaatin maftuh. Jayyid jiddan. Bukan dari manfaatin maftuh. Mugodiyah ini Habib Salim mengatakan atau air ini, masuk air ini. Habib Salim mengatakan bahwa itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu adalah ganti daripada makanan. Ada takyah makan. Masuk air itu saja sudah ganti makanan, sudah ganti makanan. Suf al-imsaku an dukhuli ainin jawfan. Anda menahan diri daripada masuknya ain jisim ke jawf. Kabatinil udhun wal ihlil nih udhun. Udhun ini ada khilaf. Apakah udhun ini manfadin maftuh? Pendapat terkuat Syafi'i iya. Masalahnya adalah mata. Apakah mata ini manfadin maftuh? Pendapat terkuat Syafi'i tidak. Akan tetapi kalau Anda pakai celak, Anda batuk, celaknya keluar kan, macam hitam gitu. Wallahu alam, walaupun seperti itu, walaupun Tobib mengatakan mata ini ada hubungan ke tekak, tetap dikatakan dia itu bukan manfadin maftuh, bukan manfadin maftuh. Kabatinil udun. Udun ini malah dia tuh tak ada jalan karena ada apa namanya gendang. Ada gendang telinga. Tapi Syafi'iyah mengatakan tetap kalau ada sesuatu masuk udun maka puasanya batal. Kabatinil udun, ini batin udun maksud ini. Wal ihlil, apa itu ihlil? Wa huwa makhrajul bul minad dzakar wa makhrajul laban minad hadi. Bi syarti dukhulihi min manfadin maftuh. Ada perdebatan antara Syekh Salim Said Bukair dan Syekh Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad tentang masalah huknah injek ini dan air obat itu. Apa tuh namanya? Lupa namanya. Wuduhul butlan apa gitu loh, lupa saya. Wuduhul butlan fi istimalil huknah fi nahari Ramadan. Ada beliau punya kitab masalah itu. Wallah alam saya belum pernah baca, tapi membahas confirm masalah ini. Wala yadurru tasyarrubul masam biduhni wal kuhli wal iktisal. Akan tapi kalau masuk daripada pori-pori apa namanya ini? Liang peluh namanya. Ini saya cakapnya pori-pori. Itu namanya tasyarrub. Tasyarrub ini meresap. Anda kalau mandi kan terasa segar. Segar itu apa? Karena kulit Anda menyerap air. Tak apa-apa. Karena kenapa? Karena walaupun masuk tubuh tapi tidak daripada manfaatin maftuh. Duhun, begitu pula duhun, minyak, wal kuhul. Kenapa? Karena mata ini bukan manfaatin maftuh. Wal iktisal, mandi. Fa'in akala au syariba nasiyan au jahilan qalilan au katsiran lam yuftir. Jika dia itu makan atau minum dalam keadaan lupa atau tidak tahu, sedikit atau banyak tidak batal. Wala yuqdarul jahil, dan seseorang yang tidak mengetahui bahwasanya makan itu membatalkan puasa, dia tidak diberi udzur. Kecuali jahil ada 3. Orang baru masuk Islam, ada 2. Kecuali orang baru masuk Islam atau tumbuh di nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, di pelosok-pelosok di badiyatin tiwangsa yang tidak pernah tersentuh
ulama. Dibilang kalau orang itu yang makan di hari Ramadan itu orang fasik karena Anda ingatkan. Kalau orang alim tak ya Anda ingatkan. Karena mungkin dia itu lupa. Kan membatalkan puasa kalau sampai pada jauh melalui maftuh. Oke. Kalau contoh tikam masih dengar masalah. Betul, tikam itu juga membatalkan puasa. Tapi bukan kira manfaatnya. So, Anda tikam ya. Setelah pisau itu dilepas, maftuh kan? Bukankah bekas tusukan pisau itu maftuh? Ada gua manfaatin maftuh. Fuqaha mengatakan hidung, mulut, telinga itu hanya misal. Alladhi yadlu biasanya manusia ada hidung, mulut, telinga. Tikaman itu jarang ada di manusia, tapi kalau ditikam memang akan ada manfaatun maftuh. Mungkin kalau dia ada naudzubillah. Ada orang gagal ginjal itu. Kena cuci darah, sentiasa cuci darah itu. Buah pinggangnya gagal. Itu kena ada lubang. Kalau masuk situ batal puasanya. Wallahu a'lam. Merokok membatalkan puasa. So, tengok. Wa qala Ramli wa minhu yukhadu annahu la yuftiru bi usulid dukhon ilal jawf. Dan dari sini kan harus ain kan. Maknanya dukhon bukan ain. Asap itu bukan ain. Kalau sampai ke jawf puasanya tidak batal. Kalau wa in ta'ammada fatha fihi lidzalik. Walaupun kalau ada asap, ada pentingnya. Ada makan asap, tak apa-apa katanya Romli. Kejar. It laisa huwa ainan urfan, karena yang namanya asap itu tidak dikatakan ain secara uruf. Wa in kana mulhaqan fi biha fi babil ihram. Walaupun di dalam babul ihram mulhaqan bihi, karena kalau ada asap, Anda wangi-wangi, Anda kena dam. So tengok, lakin istathnau minhu dukhonat tumbak. Di di exception daripada semua asap itu, asapnya apa? Tumbak. Apa tumbak itu? Tembakau. Sekarang namanya apa? Roko. Dekatnya roko. Segitu dulu, tapi sekarang lebih best lagi. Vape. Sekarang sudah vape. Roko itu zaman lalu, sekarang vape. Li'annahu yatahassal minhu ainun. Kenapa? Karena di dalam rokok itu ada ainnya. Anda tengok di dalam vape itu ada cecairnya kan? Itu yang jadi asap kan? Rokok ada isap rokok, kemudian bawa kapas. Ada hitam-hitam nanti. Kalau orang merokok lama, bagaimana itunya? Jantung dan hatinya. Ada macam hitam-hitam. Apa itu hitam-hitam itu? Kalau memang tak ada ain, kenapa jadi hitam? Pasti ada ainnya, ada yang melekat. Sudah, yakni maknanya qaidah dukhulu ain min manfadin maftuh yasduk. Di dalam apa? Ada beberapa orang yang sudah macam addicted rokok. Saya pernah tengok itu. Adzan kurang 5 menit. Bukan bukan kurma, rokok dulu. Allah, belum akbar sudah habis 2-3 baru kopi. Kopi baru nanti agak malam baru makan. Macam mana Ustaz Naim? Macam itu. Hati-hati para habaib ini tak suka rokok. Walaupun ada khilaf di dalam rokok, wallahu alam, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan mengatakan bahwasanya haramnya rokok ini sudah bukan muktamad lagi, tapi ijma'ul ummah. Sudah. Habaib khususon mauqifnya sangat keras di dalam rokok ini.
banyak sekali para wali-wali itu mengatakan bahwasanya syafaat para wali itu boleh untuk orang kecuali perokok ini. Wali boleh syafaat, orang dosa-dosa itu boleh disyafaati, karena orang itu boleh disyafaat. Orang soleh boleh memberi syafaat, nabi boleh memberi syafaat, betul apa tidak? Mu'tamad madzhab Asy'ari ya ini. Beberapa wali ini Anda boleh percaya, boleh tidak. Ada laisa min usuliddin ya, laisa min usuliddin. Beberapa kitab dikatakan bahwasanya wali itu boleh bisa memberi syafaat kecuali dosa rokok ini. Dosa rokok tak bisa. Saya tak tahu kenapa. Nah, Anda kalau tengok rokok itu dosanya apa? Dolornya banyak, Sof. Orang kalau rokok, orang tak punya uang rokok mahal, Sof, sekarang. Berapa rokok sekarang? Saya tak pernah beli. Di Indonesia itu macam uang 30 ringgit itu untuk beli rokok sedikit. Bayangkan satu hari 30 ringgit. Satu bulan berapa? Hah? 900, hitung 1000 itu untuk orang Indonesia banyak. Orang nak merokok setiap hari, istrinya bila tak dikasih, tak diberi uang, tak diberi ini, tak diberi ini. Nanti kalau dia sudah tua, sakit-sakit terus, bukan hanya itu, nanti asapnya itu anak-anak kecil hisap macam mana? Betul atau tidak? Saya tak tahu, mungkin dolornya terlampau banyak waktu itu. Dolornya sihhi, maddi, dan mutaaddi. Untuk diri sendiri dan mutaaddi, untuk istrinya, untuk anaknya, terlampau banyak dolornya, Allah Allah. Dan banyak sekali bilang kalau ada orang perokok 40 hari tak bertobat sebelum dia mati, ditakutkan matinya su'ul khotimah. Ada dan apa namanya bughyatul mustajab itu. Habaib bila masalah pasal rokok ini macam sedikit keras. Habib Salim Asyatiri dulu pernah ke Indonesia. Kemanapun Habib Salim ada, pasti cakap pasal rokok. Pasti kan, dimanapun cakap pasal rokok. Yang nak tobat rokok, datang ke saya baiat, saya doakan, insya Allah rokoknya kan berhenti. Tapi benar macam itu, pernah. Mungkin sekitar tahun 2004-2003 kemanapun Habib Salim pasti cakap pasal rokok. Wala bi gubari tariqi wa in ta'ammada fathafi. Begitu pula tidak membatalkan dengan hubarut tariq, debu yang ada di jalan, walaupun Anda buat macam ini. Macam ini. Wala bi gharbalatin dakik. Ada orang kalau nak gharbah dakik apa? Hah? Menapis dakik apa namanya? Tepung. Itu kan namanya tepung ditapiskan. Ada tepungnya kan? Masuk kan. Walaupun banyak tohir wan najis, suci ataupun najis, indah romli. Tapi indah Ibn Hajar yang banyak itu hanya dimaafkan kalau suci. Kalau najis tak. Waladhi tamadahu tufa anna najis jadurru mutlaqan. Yakni kalau najis sedikit pun berbahaya dan membatalkan puasa. Wa tahir inta amadahu ufiya an qalilihi. Kalau suci tapi dia sengaja, dimaafkan hanya sedikit. Kalau suci tak sengaja, dimaafkan banyak. Indah romli wa qadiyatu itlaqihi adamul farq bainal qalili wal katsir wa tahir wan najis wa tamadahu romli. Sebenarnya romli tak apa-apa. Banyak sedikit tak apa. Kenapa yang macam masalah asap tadi yang diistisnakan asap rokok? Kenapa tak diistisnakan asap? Dulu kan ain kan. Karena itu ada khilaf ya nih. Banaza Ibn Qasim bahwasanya rokok itu apa namanya asap itu fi ain. Karena itu kalau ada orang bakar apa namanya bakar babi, sate babi, Anda lewat
najis, Anda punya baju. Terus dibilang di sini bal naza'a ibn Qasim fi qaulid dukhon laisa bi ainin li annahu idza kana min najisin yanjus. Naza' kif hada? Kif? Ini fi'lan fihi iskal ya, fihi iskal hada. Fihi iskal. Atau mungkin istafna min al fi bab isom faqat walakin la adun anna istitna'ahu wajib yani. Karena istitna itu min qaidatin amat harus ada sebab. Kenapa? Hal huwa yakhruju bi qaidatin ukhra au yujadun nas ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau istitna saja bi ghairi mubarrir, karena itu istashkalahu istitnasin. Wala bi bar'irrik at-tahir al-khalis min ma'dinihi. Juga tidak batal kalau Anda ini menelan ludah yang suci dan khalis. Khalis ini pure apa namanya? Pure ludah saja, tak ada apa-apa. Bukan ludah nanti campur coklat, campur ini. Masih ada tadi bau-bau apa? Sate di sini. Sedap ini. Itu batal. Karena itu wayabtul bidaryirik bima baina asnani. Anda habis makan sate, belum sempat sikat gigi, adzan. Akhirnya Anda tidur, bangun-bangun, masih ada bau-bau sate. Masih ada sikit-sikit sate di sini. Anda kumpulkan ludah dengan yang ada di sini, Anda sedap. Puasa Anda batal. Wala bi irik at-tahir al-khalis min ma'dinihi wa in akhrajahu ala lisanihi. Walaupun Anda akhrajahu ala lisanihi. Ini. Tak apa-apa. Karena masih di dalam lisan, karena lisan itu di antara ma'dinnya rik. Apa ma'din itu? Tambangnya lombongnya rik. Berbeza kalau Anda buat siwak, ada riknya kan? Batal. Kenapa? Karena ini sudah bukan daripada ma'din, sudah di luar ma'din lagi. Wa yuftiru bi jarri bima baina asnanihi wa bi qudratihi ala majid. Dan batal puasa itu kalau Anda melewatkan air ludah antara gigi-gigi Anda yang masih ada sisa-sisa makanan dan Anda mampu untuk meludahkannya. Anda mampu untuk Anda ludahkan tapi Anda telat, itu batal. Berbeza kalau Anda tidak mampu. Wa bin nukhomati kadalik. Begitulah nukhomah, lendir, apa itu namanya, dahak, kahak. Jadi, wa bi wusuli ma ilmat madhah ilal jauf. Begitu pula dengan sampainya air berkumur. Matmadhah ilal jauf in balagha fi ghairi najasah. Kalau dia itu balagha, macam ekstrim lah. 5 menit macam itu. Mubalagha kan? Kalau dia buat di wudhu sunnah macam itu, kemudian masuk batal. Tapi kalau dia mubalaghah karena ada najasah, tak apa-apa. Kemudian masuk, tak apa-apa. Wa bi ghairi mubalaghatin min matmaghatin litabarrudin aw rabi'ah. Dibilang walaupun tidak mubalaghah masuk juga batal kalau itu matmaghaah yang tidak sunnah. Matmaghaah yang tidak sunnah. So, tengok. Kalau mubalaghah di matmaghaah sunnah masuk batal. Masuk di matmaghaah yang wajib tak batal. Jadi mubalaghah di matmaghaah mubalaghah ketika matmaghaah kemudian masuk jauf, masuk perut, ketelan tak sengaja airnya. Kalau matmaghaahnya ini wajib tak batal. Kalau matmaghaahnya sunnah batal. Kalau ini matmaghaahnya mubah tanpa mubalaghah pun kalau masuk puasanya batal. Macam apa matmaghaah yang tak sunnah? Tabarrud. Oh, panas. Dia ambil air.
batal. Atau mungkin tertelan, batal. Au rabi'ah, madmadah yang keempat, wudu. Hukumnya apa yang keempat? Sunnah. Ada yang cakap makruh enggak? Yang penting dia bukan sunnah. Yang penting dia bukan sunnah. Yang dimakruhkan hanya sunnah dan wajib saja. Wajib itu pun, sunnah itu pun kalau dia tidak mubalaghah. Kalau sunnah dia tidak mubalaghah tertelan tak apa-apa. Mubalaghah tertelan tak boleh. Karena kenapa? Karena itu sudah tahu sunnah. Kenapa Anda mubalaghah? Wa bitabayyunil akli naharon. Anda makan, macam sudah apa namanya? Maghrib makan. Setelah setengah jam baru adzan. Nah, sudah ma'assalamah. La bil akli mukrohan, tidak makan dalam keadaan terpaksa. Kejap lagi. Al-khamis wasadis wasabi al-Islam. Begitu pula syarat yang kelima, keenam dan yang ketujuh. Yang kelima adalah Islam. Dia harus muslim. Kalau dia tak muslim tak wajib puasa. Walaupun fi mamadho. Muslim fi mamadho. Maknanya orang murtad juga kena puasa. Macam mana dia kena masuk Islam lagi kemudian puasa? Orang yang kafir tak wajib puasa, tapi dia akan diadab pada hari kiamat karena meninggalkan puasa. Kenapa? Karena mukallafuna bi furu'ish syariah. Kemudian kalau ada orang memberi makan orang kafir di kedai, memberi makan orang kafir, dia juga berdosa. Kenapa? Karena orang kafir wajib puasa. Walaupun kita tidak mewajibkannya, tapi dia wajib fi nafsil amr untuk puasa. So, tengok, maknanya orang buka kedai pada malam, pada siang hari tetap dosa. Walaupun dia layan orang muslim atau orang kafir, kecuali dia layan orang yang benar-benar tidak berpuasa, macam perempuan kena haid atau apa, tapi nak tahu itu macam mana. Al-Islam wan naqa anil haidi wan nifas wadih. Fi jami'in nahar, kalau dia sudah puasa kurang setengah jam, haidnya turun, puasanya semuanya batal. Wal aklu fi jami'in nahar, harus dia itu berakal di, maknanya akalnya tetap ada di semua nahar. Maknanya dari mulai subuh sampai maghrib dia harus berakal. Kalau dia gila sekejap saja, puasanya batal. Atau dia, tengok ya, tanawal al-muskir, atau tanawal, dia meminum obat untuk menghilangkan akal, dan akalnya hilang walaupun sekejap, puasanya batal. Karena dia sengaja menghilangkan akalnya. Berbeza kalau dia pingsan tak sengaja, tidur, atau apa ya, gila, dia pas bukan gila, mabuk. Dia tak tahu pas apa namanya sahur, dia tengok warnanya coklat, dia kira kok, dia minum ternyata vodka. Dia gila sampai duha, tak apa-apa, karena dia tak sengaja. Coba tengok, wala yadurrul igma wasukur in afaqalah dotan final. Maka tidak apa-apa Anda pingsan dan mabuk kalau sebentar saja Anda sadar di siang hari. Ini semua kalau Anda igma dan syukur tanpa sengaja. Kalau dengan sengaja, sekejap saja Anda pingsan, puasa Anda batal. Kalau tidur tak apa-apa. Anda nak tidur mulai dari subuh sampai itu hukumnya boleh saja, tak apa. Kalau bius tidur sengaja? Saya kira sengaja. Kecuali hajat, coba tengok. Wa amma idza ta'adda bihi qala al-Qurdi fayatam bihi, maka dia berdosa. Wa yaqulu shaumuhu wa yalzamuhu al-qada wa in kana fi lahdatin minan nahar, maka puasanya batal, dia wajib qada walaupun hanya sekejap. Wa kadza in syaraba, tengok, wa kadza in syariba muzilan lil akli ta'diyan, fa in kana li hajat, dia ta'di tapi li hajat, bahwa kan hikmah, hukumnya macam hikmah. Maknanya in apa kolah dotan finahar soha wa mala falak. Coba tengok,
ammal junun min ghairi tasabbubin fihi famata tara alah dotan minan nahar batolaso. Kenapa? Karena junun ini dia yang paling parah. Sekejap saja Anda gila, na'udzubillah, puasa kita apa? Batal. Kan tidur yang paling rendah kan tidur itu Anda bangunkan sudah bangun. Karena itu bila Anda tidur tak apa? Berbeda dengan pingsan dan mabuk. Orang mabuk, padahal tetap macam itu. Orang pingsan, bangun dia tak akan bangun karena itu kena afaqolah dotan bin nahar. Saya tak tahu, mungkin Romli. Wa fil Romli wa la yadurru igma'u au sukru ba'din nahar walau bi ta'addim. Inda Romli la budda minal ifaqah saja. Tak ada amlam ya tak ada. Ibn Hajar tak, kalau tak ada lah toh batal. Kalau lam ya tak ada baru hukumnya afaqolah dotan bin nahar. Wala yasihu shaumu yaumil aidaini wa ayyamit tasyrik, dan tidak sah puasa 5 hari, tak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Walaupun untuk orang yang mempunyai dam di dalam haji tak boleh. Kenapa? Karena 5 hari ini adalah yaum aklin wa syurbin. Ibadah pada 5 hari ini Anda kena makan, karena 5 hari ini jamuan Allah. Macam mana Allah sudah siapkan banyak makanan, tiba-tiba Anda puasa, marah tak? Marah. Naim undang saya, ayo Habib datang ke rumah saya, ternyata Naim sudah masak lama-lama, saya datang, maaf Naim saya puasa. Marah tak Anda? Marah lah. Istri saya masak aja, saya pun beli, saya ke pasar, tiba-tiba Habib puasa. Orang tak, kalau puasa cakap dari awal, jangan cakap sekarang. Oke. Walan nisfil akhir min Sya'ban, dan begitu pula bukan setengah terakhir daripada bulan Sya'ban, 16 ke belakang. Illa liwirdin, kecuali karena wirid. Maknanya Anda sudah punya wirid. Sini puasa Senin Kamis Habib bertepatan dengan nisful akhir min Sya'ban, atau puasa Daud, atau puasa ini. Au nadrin, Anda nadar, bukan nadar untuk tepat pada nisful akhir, tak sengaja saja. Kalau Anda nadar tepat pada nisful akhir, nadarnya tak sah. Jadi saya kalau ini terakhir, kalau saya diterima, saya punya proposal, saya setelah itu saya akan puasa 3 minggu bertepatan dengan nisful akhir min, tak apa-apa. Kalau sengaja, kalau ini terima saya akan puasa nadar puasa nisful akhir min Sya'ban, tak sah nadar Anda. Karena nadar itu diperbolehkan sesuatu yang sunnah, dan puasa nisful akhir min Ramadan hukumnya tak sunnah. Nadar itu merubah sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Nisful akhir min Sya'ban hukumnya bukan sunnah. Anda tak boleh nadar wajib, tak ada guna. Nadar makruh juga tak boleh, apalagi nadar haram. Macam mana kalau saya bernadar nak minum arak, apakah minum arak hukumnya jadi wajib? Tak. Nadar hanya bisa dalam sesuatu yang kurban, sesuatu yang sunnah. Au qadha, Anda mengqadha bulan Ramadan, atau qadha apa, atau kafarah, atau pas kafarah. Au wasolama ba'da nisf bima qablahu, atau dari kan nisful akhir mulai tanggal 16. Anda puasa mulai tanggal 15, tak apa-apa. Karena Anda menyambung sebelum nisful akhir dengan nisful akhir wa maba'd. Tak apa-apa itu. Ini adalah istitsna. Sedikit lagi, faslun syurutu. Faslun syurutu man yajibu alaihi Ramadan. Ini adalah syurutul wujub. Yang tadi itu syurutul sihah. Sekarang syurutul wujub. Apa saja syurutul wujub di shaum Ramadan? Al-akal. Anda harus berakal. Kalau Anda gila, Anda tak wajib puasa. Kecuali kalau Anda sengaja meminum obat untuk menjadikan Anda gila. Ketika itu setelah Anda sadar, Anda wajib untuk mengqadha semua. Wal bulugh, Anda harus sudah balik. Wal Islam. Islam. So tengok. Walau fima madha bin nisbah lil murtad, walaupun fima madha, yakni maknanya fima madha dia itu muslim. Seperti apa seperti murtad.
kafir asli tidak ada, maldo itu tidak ada muslimnya dia belum pernah muslim, berbeza dengan murtad. Terus tengok Naam aja, Naim. Naam, yu'aqab ala tarkihi fil akhirah nadhirun. Wadah ya, nadhiru mamma fi shalah. fi shalah. Maknanya kalau ada orang kafir itu tak puasa, dia akan diadab di neraka nanti. Ziyadatan ala adabil kufur. Ayo. Wa yahrumu it'amuhu fi nahari Ini ramadhan. kena di headline. Haram memberi makan orang kafir pada nahar Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu i'anatun ala ma'siyatin wa illam Namna'hu minhu. Kenapa? Karena memberi makan orang kafir pada hari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, i'anah ala maksiat, walaupun kita tidak melarang, menghalau orang kafir daripada tidak berpuasa, dan walaupun puasanya tak sah, li'annahu qadirun alaihi bil Islam wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Oke. Wal itaqah wal Islam wal itaqah hisan wa syar'an. Maknanya dia harus mampu untuk berpuasa hisan secara his wa syar'an. Apa maknanya syar'an? Maknanya syariat menganggap dia mampu. Baca Naim. Wa sihah wal iqamah, walau hukman, dan dia itu harus sehat. Wal iqamah, dia tidak musafir. Walaupun iqamahnya ini bukan iqamah fi'liyah, tapi fi hukmil iqamah. Seperti al-asi bisafarihi. Asi bisafarihi ini orang yang nak bepergian tapi untuk maksiat, nak ke Las Vegas untuk berjudi. Walaupun dia itu musafir tapi fi hukmil mukim. Fi hukmil mukim. Wal musafir safaron qasiran. Dia itu musafir tapi fi hukmil mukim, li'annahuma fi hukmil mukim fala yajibu ala man la yutikuhu hisan dikibarin. Hisan tidak mampu untuk puasa 90 tahun, atau dia sakit yang sudah tidak mungkin untuk sembuh. Au syar'an li nahwi haidin. Dia tidak mampu puasa, tapi syar'an seperti haid, orang budak umur 20 tahun. Wa maridin yurja bur'uhu wa musafir bi qaidihi mal so wa wujubuhu alal marid wal musafir wal haid was sakron wal mugma alaihi indaman abbara bi wujubihim wujub itiqad. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang marid, orang musafir, orang haid, orang sakron, orang pingsan wajib puasa, bukan wajib ada tapi wajib itiqadus sabab. Maknanya Anda sudah wajib kalau ada sababul wujub, kalau semua ini hilang Anda wajib qadha. Itu maknanya wajib. Karena qadha itu fardul wujub. Anda tak mungkin wajib qadha kecuali Anda wajib. Loh, kenapa mereka ini tak wajib puasa? Kenapa wajib qadha? Mereka ini tak wajib puasa adaan. Tapi mereka yang akidu fihim sababus shaum. Karena itu yajibul qadha. Karena qadha itu fardul wujub. Far'ul wujud. Mereka bukan tidak wajib. Mereka bukan apa ya? Sababusom wajib. Sababusom in akot. Cuma mereka tidak wajib ada. Wadah ya. Lam yajibu alaihim ada usomi Ramadan fi waqtih. Hadza huwa lam yajib. Karena lam yajib ini bukan haram ya. Karena lam yajib ini, kalau mereka puasa, sah. Musafir kalau puasa macam mana? Sah kan? Orang sakit kalau puasa macam mana? Sah. Kecuali haid ya, haid berbeza. Another case. Karena mereka ini bukan tidak boleh puasa, tapi tidak wajib puasa, berbeza ya. Tidak boleh puasa ini boleh di sini al-wujub bi makna al-akhos, atau tidak boleh di sini adalah al-jaiz bi makna al-akhos. Tidak wajib al-jaiz bi makna al-am. Maknanya mereka tidak haram untuk berpuasa. Wadah ya. Mereka tidak haram untuk adaan.
Karena itu, kenapa? Karena ada inikot sababil wujub, ada inikot sababil wujub. Karena ada inikot ini, mereka ketika hilang mawaniknya, mereka wajib puasa. Karena wujub dan for itu berbeda tuh ya. Kita sudah wujub dan harus for. Maknanya setelah wujub Anda harus tunaikan puasa saat itu juga. Safar, marot itu menghilangkan fauriyah, tidak menghilangkan wujub. Maknanya Anda sekarang Anda masih wajib, tapi tidak sekarang. Tunggu sampai sebabnya semua itu hilang. Wayu marusobhi bihi risabain, dan budak umur 7 tahun disuruh untuk puasa, disuruh latihan untuk puasa. Di Indonesia ada namanya puasa duhur, ada di sini ya. Budak-budak kecil-kecil itu, ayo puasa sampai apa? Setengah hari ya. Wayu drobu ala tarkihi li asyrin in apa? Dia bilang, dan kalau 10 tahun dia tidak puasa, dipukul. Kalau dia mampu puasa sampai dia tak puasa. Kalau dia tak mampu, ditunggu sampai mampu. Sampai sini ada yang tanya. Habib, niat boleh tak membatalkan puasa? Niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa tidak membatalkan puasa. Sampai Anda melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Pada ya Pak ya. Saya nak batalkan puasa, tak batal-batal. Anda kalau saya nak batalkan puasa, kemudian minum. Yang membatalkan puasa bukan niatnya, tapi perbuatannya. Di sholatnya nih. Berbeza. Di sholat itu kenapa? Karena yustaratu dawamun niyah. Yustaratu dawamun niyah. Di puasa la yustarat. Karena kenapa? Karena puasa itu panjang, sholat itu pendek. Ada beberapa niat yang yustaratu fihi dawam, seperti Islam. Orang niat untuk murtad sudah murtad. Tapi orang niat untuk batal puasa belum tentu batal. Tapi sebelum puasa mula, Anda niat batalkan niat Anda batal. Karena itu munafin niyah. Munafin niyah. Lah munafin niyah itu setelah puasanya berjalan tak berpengaruh. Tak berpengaruh. Allah alam ya. Mungkin rahmatan bina. Padahal niat sendiri juga bagian daripada puasa. Bagian daripada puasa. Safar pun macam itu. Saya nak niat tak musafir, tapi terus keretanya berjalan, niat Anda tak berguna, Anda kena berhenti. Saya nak niat iqomah, tak boleh. Anda harus berhenti dan benar-benar niat iqomah. Kalau sambil berjalan tak boleh. Saya niat batalkan puasa. Iya, batalkan dulu, batalkan sekarang. Jangan Anda niat batalkan puasa, tapi Anda tak minum. Sampai sini ada yang tanya? Itu mana? Wala yujizi ma'an sawmi Ramadan yang bisa tanjim. Apa? Siapa yang berpuasa dengan hisab dia ataupun tanjim, wala yujizi ma'an sawmi Ramadan. Indah Ibn Hajar ya, ini khususiyah dia. Karena apa ya? Bukan dengan hisab atau dengan tanjim, tapi dengan ru'yatul hilal. Sekarang kalau ada pertentangan antara ru'yatul hilal dan hisab dan tanjim, mana yang kodam? Ru'ya, tapi dia pakai hisab ataupun tanjim. Jadi hisab atau tanjim seharusnya bukan esok hari ini Ramadan. Akhirnya dia puasa Ramadan. Apakah nanti puasa Ramadannya dia ada diskon? Karena dia puasanya sebelum masuk bulan Ramadan. Paham ya? Karena Rasulullah SAW sudah cakap, biru yatil hilal bukan dengan tanjim Anda tengok bulan-bulan macam-macam itu. Nah, itu semuanya doni, semuanya doni semua. Katanya lagi? Mas Habib, hukum dia sama tak? Yang macam hukum yang bersetubuh dengan robat tu? Iya. Dengan bersetubuh dengan orang tukar jantina. Orang dengan? Tukar jantina.
Sekarang lelaki tukar jantina kepada perempuan. Faras dia bukan faras asal. Dia buat saya tak paham saya. Pondan. Ya. ada operation. Kemudian lelaki dia buang. Kelihatannya kalau pondan yujibul ghusl. Ini yang bukan apa ni, yang macam Paham saya. Yujibul ghusl pondan. Dia Tetap yujibul tukar ghusl. dia punya jantina. Karena dia bukan khumsah. saya paham dia laki-laki dipotong terus dibuat farji. Kira-kira urfan disebut farji tak itu? Hah? Hah? Wallahan macam farji. Karena kalau masuk dubur batal. Kalau masuk dubur batal. Macam ini juga macam termasuk farji, wallahu alam ya ini. Saya kira kalau ada orang dihadapkan dengan dua farji pondan atau farji robot, orang pasti yang mana yang farji? Orang pasti akan tengok farjinya pondan. Robot ini dia apa ya? Layu jibul ghusl. Macam itu mungkin. Robot itu macam istimna. Karena sekarang sudah bukan robot saja. Saya pernah tengok ada macam alatnya. Ada macam alat buat istimna, khas buat istimna. Wallahu a'lam. Tanya lagi? Kalau sudah kita ada sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.